Oke, selamat sore. Sudah 83 hari aku konsisten jalan kaki sambil ngevlog tanpa bolong, tanpa ada yang terputus sama sekali. Dan aku bisa mengatakan bahwa konsistensi itu menyakitkan dan membosankan. Sama seperti yang aku alami sekarang. Hari ini aku agak nggak enak badan ya. Aku diare dari tadi pagi dan sempet mual-mual juga, sempet kayak nggak mood untuk jalan pagi. Tapi akhirnya aku paksakan sekarang untuk jalan pagi. Mari. Aku paksakan untuk jalan, bukan jalan pagi sih, jalan sore sekarang. Sekarang udah jam 3-an. Karena ketika tadi pagi aku memaksakan untuk jalan pagi, aku khawatir kalau misalnya di tengah jalan aku rasa ingin kayak buang air besar karena aku diare parah tadi pagi. Nah, ini adalah sebuah pelajaran penting juga. Karena aku ngerasa selama 80 hari kemarin aku nggak pernah sakit. Aku ngerasa kayak aku udah aktif berolahraga kecil lah. Dan baru hari ini aku ngerasa bener-bener merasakan sebuah kenyataan bahwa ya ternyata down juga. Dan ya ini buat pelajaran juga sih, buat pembelajaran juga kalau mungkin kita udah jaga, kita udah aktif setiap hari, tapi banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan. Dan aku baru ingat ketika Dogi, ketika kemarin aku jalan siang bersama temanku yang bernama Abi kemarin di Caminante Day 82, aku sempat minum es di tengah udara panas. Dan baliknya ke rumah aku nggak pakai jaket gitu. Ya mungkin itu berpengaruh ya. Terus ya aku tahu ya apakah esnya itu gimana. Ya alhasil tadi pagi aku bener-bener drop dan sungguh gak enak. Sekarang pun masih juga nggak enak ya, makanya aku juga jaketan kayak gini, masih kayak badannya menggigil. Dan sekarang kita ada di pantai, kita refreshing. Mungkin kalau misalnya di lingkungan sekitar rumah, mungkin secara mental aku tidak merasa terhibur, sehingga aku mencoba untuk main ke pantai, mencari suasana baru agar refresh juga ya. Dan ya aku pengen berbicara soal konsistensi dan disiplin. Pada akhirnya aku sekarang tetap jalan pagi sambil ngevlog dan ngomong dengan dirimu. Oke. Sebelumnya kita lakukan ritual Caminante terlebih dahulu. Oke. Ritual Caminante adalah melihat jam. Wow, pantainya bagus ya. Jadi sekarang pukul, wait a minute, aku buka HP dulu. Oke, sekarang pukul 14.54, bener kan? Jam 3 kan? 2 April 2026. Dengan kondisi badan yang masih lemas karena diare, badan yang menggigil, kita tetap bertemu kali ini. Dan ya beneran tadi pagi aku nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. Dan semoga ketika aku jalan sekarang ini nggak ngerasa perutnya sakit ya. Kalau ngerasa perutnya sakit, wah aku nggak tahu harus gimana ya. Mungkin aku di toilet ini. Dan ya kita berbicara soal konsistensi dan disiplin ya. Udah 83 hari aku berjalan ngevlog. Dan kalau kamu lihat juga realitanya, ya kalau kita berbicara soal hasil, berbicara soal viewers, mungkin kalau kamu lihat di YouTube, viewersku nggak seberapa ya dengan subscribers gitu. Ya aku tahu lah, karena ada faktor dulu rebranding dari channel YouTubeku, sehingga mungkin subscriber yang lama mungkin nggak relate. Dan di awal-awal aku menjalani Caminante series itu, subscriber tuh
minus sampai 100 sampai 30 itu tiap bulannya kayak gitu. Dan aku baru merasakan kayak subscriber bertambah itu di bulan ini. Ada 32 subscriber baru. Ya beruntung. Kalau misalnya aku dulu berhenti di bulan kedua, mungkin di hari ke-60, mungkin aku nggak mendapatkan 32 subscriber baru itu. Maybe. Ya itu cukup membuat memotivasi diriku untuk tetap ngevlog pagi ini. Kok pagi ini? Sore ini. Karena kalau mungkin posisinya ketika aku sakit itu di hari ke-60, ketika aku nggak enak badan tuh di hari ke-60, mungkin aku nggak melanjutkan Caminante itu. Jadi aku ngerasa kayak ya aku beruntung lah sakitnya tuh di hari 80-an 83, dimana udah mulai ada growth lah, pelan-pelan udah ada basis audiens yang ada gitu ya. Dan aku mungkin tidak akan mendapatkan momen seperti ini. Kayak apa ya, dari pengalamanku tentang membangun kedisiplinan dan konsistensi ini, aku melihat kayak kita akan beruntung. Nggak tahu ya, mungkin kalau di diriku aku beruntung secara timing karena aku tidak berhenti di hari ke-60. Mari. Aku tidak beruntung di hari ke-60. Jalan-jalan sore. Ini warung semua, Pak? Iya, tapi kosong. Oh, kosong. Ya. Punya ibu masih buka sendiri? Iya. Iya ya, kosong semua ya. Udah masukin. Boleh? Baru makan seafood Naza Anugrah di Pantai Jatimalang ya, Bu? Ya, betul. Bu siapa? Bu Sutarmi. Bu Sutarmi. Ya. Ini udah berapa tahun, Bu? Udah. Tadi kan di sana saya di Dewa Ruci itu loh. Oh, di Dewa Ruci yang patung itu? Alokasikan ke sini itu. Oh iya? Iya, 2018. Oh, 2018. Sebelum ada patung dong. Patungnya kan 2020 ya? Enggak. Oh, enggak ya? Iya, sebelum Iya kan? ada patung. Betul. Sebelum ada patung. Jadi kan? aku duluan, Ah. baru dibikin dia bener. Oh, oke. Iya. Dulu tapi bentuk kayak gini atau apa? Warung biasa lokalan gitu. pakai kayak gitu? Iya, tapi rapi gitu. Oh. Udah ada listriknya. Terus kemarin dibikinin semua relokasi ini. Iya. Banyak yang awalnya. Iya. Kan dari itu lingkungan Dewa Ruci yang kena dampak itu 20 warung. 20 warung seafood. Ya ada kelontong, ada seafood. Oh, macam-macam ya. Tinggal seafoodnya cuma ini. Terus kenapa punya ibu yang masih survive? Apa karena udah ada pelanggan? Ya. Atau warungnya enak? Ya kan nggak ada tempat lagi. Oh gitu ya. Maksudnya yang lain ini tutup semua? Atau gimana? Di depan sana itu. Oh, di depan sana. Oh. Oh. Ke sana. Mencar ya. Itu Dewa Ruci yang ke sana. Tapi lebih rame di sana atau di sini, Bu? Ya kalau posisi sekarang ya banyak orang di sana. Banyak orang di sana ya masalahnya. Iya. Tapi kalau misalnya udah langganan sama ibu, dicari teman. Iya. Oh, jadi ibu memanfaatkan pelanggan sekarang ya? Ya pelanggan ya nunggu. Sekarang sih kalau hari Minggu udah banyak orang kesini. Oh iya, kalau Sabtu Minggu ya, weekend ya. Alhamdulillah ya. Cuman kan nggak ada tempat lain. Gimana Iya. kalau jualan seafood kayak gitu kan nggak bisa. Iya sih, benar-benar. Ayo. Benar. Kalau bangun permanen kan nggak boleh. Mohon permen nggak boleh lah. Itu kan udah bebas kan. Makanya kalau seafood aku nggak bisa di situ. Oh, emang enak di sini ya? Ya harusnya kan ada tempat yang bersih nyuci ikannya. Oh iya gimana. benar. Di sana mah enggak. Paling pop mie bisanya. Pop di sana. mie ya. Kelapa muda. Indomie paling. Iya. Ya kan yang kayak gitu. Kalau seafood jelas nggak bisa. Tapi aku lihat kok cuman ibu doang ya yang Iya. ini. Yang aktif. Kenapa, Bu? Kok yang aktif cuman ibu doang? Ya kurang nyaman. Kurang nyaman? Kurang banyak orang takut nggak ada yang beli. Tapi, Ya kan? tapi sejauh ini
masih lancar lah bisnisnya ini. Ya alhamdulillah jalan Alhamdulillah masih terus. jalan terus ya. Jalan terus. Walau omsetnya belum Tapi menginjak yang penting jalan kan masih jalan. oke. Iya. Oke gitu ya. Tapi alhamdulillah sering ada bookingan itu. Nah itu biasanya bookingan dari pelanggan itu yang anu kan. Jogja. Oh sampai Jogja sampai sini? Iya. Oh, iya. Banyak. Ambil ikannya di itu di TPI itu. Di TPI juga ada, yang di Semarang juga Ini ada. apa sih? Wah aku malah boleh lah besok kapan-kapan ngajak keluarga ke sini. Iya coba. Banyak kok Bentar yang- ini boleh pakai nggak? Bu? pakai Pakai nggak boleh? Maaf ibu ya. Najla Anugrah. Ini ya. Ya. Kalau misalnya kamu ada di daerah Pantai Dewa Ruci, Jatimalang, ini mungkin salah satu warung makan seafood yang ada di Dewa Ruci ya, yang bertemu sama Bu siapa namanya Bu tadi? Sutami. Bu Sutami. Ini menunya banyak banget, ada kepiting asam manis. Wah ini seafood semua lah ini bisa dilihat sendiri ya, bisa dibaca sendiri. Kepiting asam manis. Ah ini bisa menerima pesanan partai besar dan kecil gitu ya. Ini buka sampai jam berapa Bu? Sampai jam 6. Jam 6? Nih kemarin nih. Oh. Oh iya. Banyak. Banyak banget ya. Ih, sering. Ibu masak sendiri atau ada yang bantu? Ya kalau ada bookingan banyak ada. Ada yang bantu ya? Oh, Kalau oke. cuman hari-hari gini mungkin satu mobil yang bisa sendiri. Tapi ibu buka terus setiap hari? Ya alhamdulillah buka terus. Oh, berarti ya masih oke lah ya. Tapi kalau jualan di Dewa Ruci yang ini udah berapa tahun? Saya 2008. Wow, 2008? Iya, Wow. 2008. Udah langsung seafood? Iya. Oh. Emang jago masak ibu? Atau? Alhamdulillah. Oh iya, Alhamdulillah ya. jago masak ya? Dulu. Oh. Ya alhamdulillah langsung jadi. Najla Anugrah. Kebumen kemarin. Oh Kebumen sampai sini? Jogja, Banjarnegara. Tapi kan itu kan mungkin tahunan. Oh iya. 3 bulan, 6 bulan kan belum ada acara. Mungkin kesini acara reuni, acara apa gitu. Kalau misalnya rombongan bareng-bareng, biasanya terus pada makannya di mana Bu? Makanya ya. Misal ada 50 orang lah, nah ini kan nggak cukup ya? Tapi kemarin 80 orang. Di sini bisa? Ini kursi saya keluarin. Ah. Terus ini lesehan pakai tikar. Oh, Terus dicopot ini ya? Terus prasmanan, terus Ah. meja taruh situ. Ah. Terus dikasih di situ. Oh iya, Kalau dikasih enggak ini. gelar di bawah. Oh iya, banyak pohon. juga ya, lesen-lesen gitu. Gelar di bawah pohon tuh 200 orang pernah kok. 200 orang pernah? Pernah. Itu tapi ibu sama ada yang bantu lah ya pasti? Ya ada pasti. Oh, Ada sendirian. tenaga panggilan tuh Pak. Ada yang bantu. Kalau dulu sih di sana kan tempatnya strategis ya. Ah, Pengaruh juga sih ya. pengaruh banget ya? Pengaruh pagi-pagi itu ada orang mancing. Tapi yang namanya rezeki juga walaupun banyak orang, kalau rezekinya belum masuk juga pernah. Iya. Pernah ada 3 bis di depan itu nggak ada yang masuk, pernah. Oh iya? Pernah. Kalau Mungkin emang itu. belum rezeki nggak ini ya? Belum rezekinya. Kalau di sini pun dicari. Ibu dulu waktu pertama kali direlokasi dari sana ke sini sempat ada protes nggak? Ada perasaan nggak yakin, wah sopo sih harus tuku kayak gitu nggak? Pasti ada ya? Ada nggak Bu? Nggak, Atau yakin-yakin aja? aku nggak pernah mikirin orang beli. Yang penting saya jualan. Oh iya. Kalau saya mikirin orang siapa yang beli, malah itu bukan urusan saya kok, rezeki kok. Yang penting ibu yakin ibu jualan. Saya jualan yakin ada yang beli. Oh iya. Siapapun iya. yang Siapapun. beli. Dimanapun ya. Dimanapun. Dan juga saya nggak mengharap orang banyak itu jadi rezeki saya. Jadi saya Iya. nggak butuh orang banyak, saya butuhnya pembeli. Iya. Jadi prinsipnya ibu tuh dimanapun, yang penting dodolan mesti kan kan. Kalau mikirin saya siapa yang beli malah pusing. Soalnya saya jualan itu nggak tahu rezekinya siapa yang mau beli. Iya sih, bener juga sih ya. Kalau- Pasrah mawon gitu. Masalah pembeli itu kan bukan urusan saya. Iya sih. Urusan saya ada tempat, ada dagangan, kita jualan ya udah. Pembeli urusannya yang di atas. Entah dari Di mana. mana ada aja. Pernah nggak Bu kayak misal sehari itu nggak ada yang beli, tapi pas mau tutup kayak gini
Terus tiba-tiba banyak itu? Iya. Ada? Pernah. Terus itu dari mana itu? Pernah itu dulu pernah dari jam 11 itu belum ada yang beli ya. Oh, oh bukannya dari jam 11? Enggak, dari pagi. Oh dari pagi. Oh. Dari pagi belum ada ini apa? Uang kosong lah. Kosong. Ya banyak orang lewat. Banyak orang lalu lalang. Tapi belum ada yang sampai jam 2. Pernah baru ada yang beli. Oh iya. Terus sama sekali dapat uang berapa gitu. Sore maghrib udah mau jam 6 saya tutup. Udah saya mau kunciin datang gitu. Oh udah mau tutup datang? Udah akhirnya saya buka lagi. Ya lah rezeki ditolak masa ya. Makanya saya puasin sampai jam 6 biar selesai itu matahari terbit. Oh ya, ya biasanya kan iya. Oh. Ya tapi kalau udah jam 6 lebih udah sepi ya sini ya. Udah sepi. Tapi kalau masuk jam 5 nanti juga sampai jam 6 lebih. Kadang nggak Kemarin pasti. lebaran itu juga jam habis maghrib. Kan pesennya sebelum maghrib. Nah, nanti sampai isya. Sampai Isa masih bisa ya. Masih makan Oh, ya. makan. Kalau udah terlanjur Iya sih ya, masa di ini. masuk suruh pulang. Ya, Bu. Emang jualan itu harus sabar. Ya Bun, kita lanjut dulu. Ya, ya. Terima kasih Bu Sutarmi ya. Ya, makasih ya. Terima kasih ya. Mari. Ya, ya. Wow. Dari yang niatnya tadi jogging, kita ngobrol-ngobrol sama Bu Sutarmi yang punya seafood. Keren banget ilmu dagangnya. Nah, ini yang aku sering sering seneng kalau misalnya aku vlogging kayak gini ketemu sama orang asing. Awalnya tuh aku bener-bener gak enak badan kan. Kamu tahu sendiri kan aku gak enak badan. Tapi ketika ketemu dengan orang, wow. Tadi dia ngobrol kayak energinya recharge lah, nggak tahu kenapa. Dan kamu bisa lihat ini semua kayak tempat-tempat spot-spot yang bagus ini udah apa ya, lihat kosong-kosong kan, hanya punya Bu Sutarmi tadi saja yang masih survive ya kan. Lihat semua kayaknya ya kan, nggak ada yang ini, padahal bangunannya juga udah permanen loh. Ya kembali lagi mungkin yang diceritakan Bu Sutarmi tadi, apa, nggak semua orang bisa bertahan dari naik turunnya penjualan. Mari Pak. Masjid ini nggih? Masjid. Oh, kamar mandi. Oh, nggih. Mari. Kok kata sing kosong ya, Pak? Oh, sepi ya? Yang sing masih ada tuh ngene Bu Sutarmi tadi ya. Sutarmi sing sikut niku. Sing ibu-ibu wow. Cuman itu tok ya kayaknya ya. Nah, ini kucing. Tapi dulu pindahan iki yo kabeh kebak, Pak. Wah, nggih sementara ge wonten sedene sing boten sepi ten mriki iki. Soalnya pindahan mriko ya. Njen kula ten mriki. Bapak mriki. Ah, njen kula niku. Jualan apa dulu, Pak? Kula nggih juale nggih Sebut. pernah boten. Oh, seneng. Bung Gembira mau ten mriko pertama Hah? bikin sampai sekarang enggak pernah dipakai. Pas sing sebab enten Pak. Berarti kaya rencana pemerintah ki sebenarnya kene iki arep digawe anu tapi tibake realitane sepi. Sepi. Ya pedagang ya menjerit. Nah, nggih seminggu kan boten pepayang nggih pedhong. Heeh. Tepung nggih mending. Dan ning kono ibaratnya Jadiane kula niku nggih tepriken niku nggih laku. Jualan apa, Pak? Napa guru enten rujak, lotek. Oh, soto. iya. Nah, gitu. Nggih, kopi, kos. Kopi-kopi. Tapi Lumayan. niki statusnya berarti sewa apa? Apa udah dimiliki? Nah, sementara niki sing disewa kan tempatin dulu. Oh, nempatin Kalau dulu. udah rame mungkin nggih enten Oh, ini ya. sewane. Tapi realitanya ketok Nah, ini katanya sepi. Oh iya. Tak lanjut jogging. Monggo-monggo. Oh, Pak. Tak lihat-lihat niki. Wow. Kita ngobrol dengan banyak orang SAR di Waruji. Oh, ini SAR. Kita ngobrol dengan beberapa orang pedagang yang nggak
nggak aku nyana bisa ngobrol. Nah, kembali lagi pada apa yang ku ceritakan tadi ya. Kadang kayak gini lah vlog kami nanti itu kayak gini. Kita ngomongin suatu topik tapi di tengah jalan kita bertemu. Tapi sebenarnya ada hubungannya juga tadi yang si Bu Sutarmi tadi tentang konsistensi. Apapun hasilnya, apapun hasilnya, apapun outputnya, itu dia tetap konsisten dari 2008, tetap jualan seafood. Nah ini mungkin semangat kayak gini bisa diambil untuk kami nanti juga. Dan ya thank you buat kamu yang udah menemani aku selama 83 hari ini. Kalau kita lihat, wow, ini memang kosong semua, ya kan? Terus, iya memang kosong semua. Ini ada yang beberapa yang udah kayak gini, ya kan? Terus, ini bukan. Oh, ini udah terakhir. Ini udah ruko terakhir. Konsistensi itu ada suatu hal yang tetap dilakukan, meskipun ada hari-hari di mana hari itu tidak menyenangkan. Dan itulah the price of consistency. Tidak semua hari itu menyenangkan. Sama seperti yang dialami Bu Sutarmi tadi. Tidak semua hari itu mendapatkan profit. Ada juga hari-hari di mana dia tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan pelanggan. Wow, lihat tumpukan sampah. Dan apapun yang terjadi, kalau kamu sedang menjalankan suatu kegiatan atau sedang menjalankan sebuah habit, lakukan itu setiap hari. Dan gak peduli apakah setiap hari, jangan pernah berpikir bahwa setiap hari itu sama. Itu yang ku ambil pelajaran dari aku yang tadinya itu sakit. Hari ini aku nggak berpikir bahwa vlog ini akan panjang. Mungkin tadinya aku berencana hanya mungkin 10 menit aja, tapi ternyata ketemu Bu Sutarmi, kita ngobrol panjang lebar. Mungkin ini sekitar hampir 30 menit. Tapi ya secara mindset dari awal, kalau kamu ngerasa ketika kamu ingin menjalankan sebuah hal secara konsisten dan disiplin, it's okay kalau misalnya kamu itu ada hari yang tidak mengenakan. Tapi yang penting adalah kamu tetap melakukan hal tersebut. Oke? Terima kasih sudah menemani aku jalan sore kali ini. Sampai jumpa di Caminante Day 84. Kita akan bahas tentang hal seru lagi. Oke? See you. Wow.